Baik, sore ini saya akan berbagi tentang kejadian ledakan di ruang kompresor di Jepang. Kejadiannya ada ledakan di ruang kompresor karena salah mengoperasikan keran valve pada saat terjadi emergency shutdown di pabrik vinyl chloride. Vinyl chloride ini bahan baku untuk PVC, polyvinyl chloride. Seperti kita tahu, PVC banyak sekali penggunaannya untuk kartu kredit, untuk pipa, masuk juga untuk baju, itu juga dipakai. Kejadiannya sudah cukup lama, tahun 68, September tanggal 18, sore hari, tapi jangan terkecoh karena hampir 40 tahun kemudian itu kejadian yang serupa terjadi di Amerika. Di kesempatan lain akan saya bagi lagi tentang kejadian yang di Amerika itu, di pabrik plastik polyvinyl chloride. Kejadiannya sama, kebocoran vinyl chloride. Tempatnya di Takaoka, Toyama, di Jepang. Kejadiannya adalah pada saat terjadi emergency shutdown, maka mereka menerapkan prosedur. Jadi kejadian emergency shutdown itu karena instrumen air failure, jadi instrumen airnya gagal. Seperti kita tahu pada saat 68 itu sistem kontrol belum secanggih seperti sekarang, jadi masih menggunakan instrumen air sebagian besar. Dan pada saat menerapkan proses shutdown ini terjadi miss operasi, sehingga terjadi kebocoran gas dan akhirnya meledak dan diikuti dengan terjadinya kebakaran. Dampaknya ada 3 orang yang meninggal dan 7 orang yang cedera. Kemudian kerugian finansial 300 juta yen pada tahun 1968. Jadi perlu dihitung inflasi sampai tahun ini sekitar kira-kira 50 tahun kemudian gitu ya. Ada 2 metode yang digunakan untuk memproduksi vinyl chloride. Yang pertama adalah mereaksikan asetilin dengan HCl, asam HCl, atau mengambil atom Cl dari etilen dichloride. Sedangkan vinyl chloride-nya digambarkan molekul kimianya di sebelah kanan. Vinyl chloride ini tidak berwarna, kemudian gas yang sangat mudah terbakar dengan bau yang ringan begitu ya, dan agak wangi begitu. Dan dia mengeluarkan gas berbahaya kalau terbakar, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen chloride, dan yang paling berbahaya adalah fosgen, bisa menyebabkan kematian. Kemudian vinyl chloride sendiri menyebabkan gangguan di sistem saraf, baik sentral ataupun saraf tepi, dan juga mengakibatkan kerusakan di hati. Dan juga dia dikenal sebagai kanker pada manusia, terkait dengan kanker hati dan juga kanker otak dan kanker paru. Kemudian vinyl chloride seperti saya katakan tadi digunakan untuk membuat PVC. Ini blok diagram sederhana saja. Ini investigasinya dilakukan oleh otoritas dari Jepang. Jadi pada saat itu tidak secanggih investigasi yang dilakukan sekarang. Di bagian kiri atas gambar pertama itu adalah tangki gas yang hasil crack dipecah dari nafta. Nafta itu rantai yang agak panjang, lalu dipecah menjadi etilen, gas etilen yang kemudian dipompakan, dikompresikan dengan kompresor yang angka 1, 2, dan 3 ini. Kemudian dibersihkan, purifikasi, kemudian dilewatkan heat exchanger, kemudian dimasukkan ke reaksi dengan tadi hidrogen chloride atau pengambilan atom Cl dari rangkaiannya. Nah, untuk lebih detailnya reaksinya, prosesnya seperti ini. Ada kompresor, kemudian ada silencer gas yang berupa bejana ini, silencer gas, kemudian ada drain valve-nya. Hasilnya gasnya kemudian dilewatkan ke intercooler heat exchanger pada dasarnya, yang menggunakan media pendingin air. Kemudian gasnya direaksikan ke reaktor berikutnya. Masalahnya ada di drain valve ini. Jadi kejadiannya mulai dari jam 9.30 untuk memecah rantai nafta menggunakan furnace dapur, jadi dibakar.
kemudian nafta dipecah menjadi rantai yang lebih pendek, etilen. Kemudian jam 17.05 terjadi emergency shutdown karena instrumen air failure. Oleh sebab itu, crack gas kompresornya, kompresor yang dipakai itu diisolasi, langsung dihentikan, dan sisanya gas itu disirkulasikan di kompresor. Ini proses yang sederhana saja. Kemudian sirkulasi itu dibuka secara manual oleh operator. Itu proses emergency shutdown mereka. Kemudian mereka kembali control room, tapi mereka baru sadar setelah di control room ternyata drain valve-nya itu masih terbuka. Mereka kembali lagi untuk menutup drain valve tersebut, tapi gasnya sudah keluar, dan beberapa menit kemudian terjadi ledakan dan terjadi kebakaran yang cukup besar. Dan pada 17.25, tangki yang untuk menyimpan hasil crack gas tersebut lalu dimatikan, ditutup. Namun kejadian kompresornya sudah rusak dan kerusakannya sudah cukup besar. Jadi ini mungkin langkah-langkah lebih lanjutnya dikatakan bahwa jadi pada saat terjadi emergency shutdown, maka gas yang dihasilkan dari naphtha cracker itu dihentikan. Kemudian mereka harus melindungi kompresor. Mereka menutup intercooler valve-nya karena cukup panjang prosesnya, jadi memerlukan waktu. Tapi mereka harusnya menutup drain valve terlebih dahulu, ternyata tidak mereka lakukan, sehingga terjadi kebocoran gas tersebut. Kemudian diduga kebakarannya itu sumber apinya itu berasal dari spontaneous ignition, dari oli yang dari kompresor tersebut. Temperaturnya cukup tinggi dan menyebabkan sumber apinya. Ini dilihat dari FID detection, gas chromatograph, ternyata ada indikasi tersebut. Rekomendasi dari kejadian itu adalah pentingnya mencegah kebocoran gas keluar dari sistem. Ini kalau istilah proses safety management yang sekarang adalah leak of containment, loss of containment gitu ya. Dan ini kejadian yang sama juga terjadi di tahun 2004 di Formosa Plastic Polyvinyl Chloride di Amerika. Jadi mengandalkan hanya pada satu sistem saja, barrier-nya hanya satu, supaya tidak terjadi kebocoran, hanya satu barrier, sehingga kalau barrier tersebut gagal, maka gas akan langsung keluar ke lingkungan dan akan meledak atau terbakar. Kemudian prosedur emergency terlalu rumit, mereka harus lebih menyederhanakan, terutama dengan automatic system. Mungkin Pak Yusuf nanti akan jelaskan lebih lanjut tentang automatic system di kompresor, karena kompresor ini salah satu peralatan produksi yang cukup kritikal. Kemudian juga mencegah kebocoran oli ke heat insulation material of high pressure steam piping. Jadi ini yang menyebabkan sumber api tadi. Jadi ada kebocoran oli karena pipa steam yang cukup tinggi dan menyala, itu yang merupakan sumber apinya. Kemudian harus dilihat juga operabilitas dari peralatan, juga ventilasi di sekelilingnya, sehingga untuk mencegah terjadinya ledakan. Ledakan biasa terjadi karena di dalam ruang yang terbatas. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan cara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf Afandi. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Edi, Pak Paul, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya coba share screen. Baik, apakah sudah terlihat Sudah, Pak. semua? Sudah kelihatan. Yep.
Oke Pak, baik Pak. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang pernah kami kerjakan di proyek sebelumnya. Untuk dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan control system interface, baik itu dari DCS atau Distributed Control System, kemudian SIS, Safety Instrumented System, MMS, Machine Monitoring System, PLC, dan juga ke Electrical Device. Pada kompresor PK di Petrochemical Project. Sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Yusuf Afandi. Saat ini saya bekerja di Inti Karya Pusat Teknik (IKPT) sebagai Instrument and Control System Detection Engineer. Saya adalah lulusan Teknik Fisika ITS tahun 2000, angkatan tahun 2008. Saat ini saya sedang mengerjakan power plant project di Sulawesi Utara dengan kapasitas 2 kali 50 MW dan juga sebagai technical support di power plant project di Timur. Baik, saya sampaikan dulu apa yang menjadi materi kita hari ini. Kemudian kita masuk ke arsitektur secara umum, control system arsitektur, dan selanjutnya kita diagram, di mana dalam hal ini diagram ini menunjukkan kaitan antara DCS, PLC, SIS, MMS, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi detail engineering activity. Overview sebagai overview project. Jadi di layar ini ada salah satu contoh kompresor yang kita implementasikan di project ini. Ada 2 kompresor yang kita install, di mana masing-masing kompresor itu termasuk ke dalam critical equipment. Sehingga kalau kita breakdown per masing-masing, yang pertama adalah untuk mengirimkan heavy hidrokarbon, dan yang kedua adalah light hidrokarbon. Dan karena equipment ini dikonsider sebagai critical equipment, maka ada beberapa concern yang nantinya harus kita pastikan ketika mendesain sebuah control system, khususnya untuk kompresor ini. Kemudian kompresor ini manufaktur by Hitachi dan motor drivernya by VFD atau variable frequency drive, karena dalam hal ini output dari kompresor itu perlu kita atur flow-nya, sehingga untuk mengatur flow keluaran kompresor ini kita implementasikan VFD agar kita bisa mengatur kecepatan dan sehingga nanti secara flow bisa kita atur. Ini yang terakhir, kompresor ini menaikkan tekanan dari 3,9 di suction dan 11 di start atau di outputnya, 11 kilo. Dalam kompresor ini kita consider sebagai sebuah package, di mana di dalam package itu terdiri dari kompresor itu sendiri di tengah, kemudian kompresor itu akan digerakkan dengan menggunakan motor dan ada gearbox. Kemudian selain itu ada seal gas unit untuk memastikan tidak ada kebocoran.
di shaft dan di beberapa titik-titik di sekitar kompresor. Kemudian selain itu juga ada loop oil console untuk oli untuk memperlancar putaran, dan yang terakhir ada rundown tank. Ini semua kita desain ke dalam satu package dan termasuk ke dalam yang disuplai oleh Hitachi sebagai kompresor manufaktur. Kemudian selanjutnya secara project timeline, jadi pada saat itu kompresor package ini termasuk salah satu critical path yang mempengaruhi schedule, sehingga secara PO atau purchase order itu sangat dulu di M1 atau di bulan pertama, sedangkan untuk DCS dan MMS sebagai kontrol sistem yang lain itu baru di PO di bulan keempat. Nah, artinya dalam hal ini di bulan pertama desain dari kompresor harus sudah firm atau sudah fix, sedangkan project baru berjalan, dan sebagai main control sistemnya sendiri baru di PO di bulan keempat. Nah, maka dari itu kesesuaian dan persamaan persepsi terkait dengan scope dan desain dari kompresor itu sangat diperlukan di awal project. Ada beberapa desain requirement yang menjadi basis kita dalam mereview atau mendesain kompresor. Yang pertama adalah secara instrumentasi. Yang pertama adalah engineering specification for instrumentation. Jadi di sini semua instrumentasi yang akan disuplai oleh kompresor package harus follow requirement ini, baik secara signal maupun secara desain enclosure dan sebagainya. Kemudian yang kedua, engineering specification for control and shutdown system, di mana dalam hal ini semua package yang disuplai secara kontrol sistemnya, misalnya PLC panel, redundancy-nya, spare CPU-nya, spare I/O, dan juga panel requirement yang nantinya akan didesain oleh kompresor vendor harus follow ke requirement di engineering specification for control and shutdown system. Kemudian yang ketiga adalah engineering specification for machine monitoring system, karena dalam hal ini kompresor dikategorikan sebagai critical equipment, maka semua vibrasi dan temperatur baik itu di bearing itu harus dimonitor dan harus melakukan efek, yakni men-shutdown sebelum adanya kondisi yang berbahaya terjadi. Dalam hal ini, machine monitoring system ini akan didesain berdasarkan EPA 670 atau standar dari American Petroleum Institute 670. Dan yang terakhir adalah instrumen control system block diagram sebagai basis kita dalam memastikan interface untuk semua panel-panel dan sistem sudah terconsider dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Oke, berikut ini adalah gambaran dari contoh sistem arsitektur secara overall di dalam satu plan, di mana kalau kita garis bawah ya, untuk kompresor di sini berada di item yang saya tandain di warna kuning. Sedangkan untuk yang lain seperti DCS, kemudian SIS atau ISD, Safety Instrumental System, dan juga MMS dalam hal ini dikonsider sebagai suatu sistem terpisah, sehingga masing-masing sistem mempunyai input dari masing-masing field instrumentasi dan outputnya, dan juga berkomunikasi atau berinterface terhadap satu sama lain. Dan ini yang nanti akan kita pastikan kesesuaiannya atau desain yang sesuai dengan. Nah, salah satu catatan yang ada di konsep sistem arsitektur ini, yang pertama adalah kompresor sendiri
punya PLC panel yang digunakan untuk kontrol sistem, proses kontrol sistem di dalam kompresor, dan tidak digunakan sebagai safety purpose. Fungsi lain dari kompresor adalah untuk melakukan fungsi anti-surge control, di mana nanti akan saya tunjukkan di slide terpisah. Kemudian komunikasi dari PLC ke DCS sebagai main control sistemnya itu dilakukan secara soft communication dengan menggunakan Modbus TCP, karena kembali ke poin di atas, fungsi dari kompresor PLC ini hanya sebagai proses kontrol sistem tanpa adanya safety interlock, sehingga cukup berkomunikasi via Modbus TCP atau soft communication. Kemudian selanjutnya untuk semua safety interlock yang terkait dengan kompresor akan disatukan ke dalam satu safety instrumented system yang nantinya bukan hanya untuk kompresor tapi untuk semua plant itu nanti akan dieksekusi di sini. Alasannya adalah dari ketiga atau keempat sistem ini, sistem yang paling reliable adalah sistem di safety instrumented system ini, sehingga untuk mengeksekusi yang terkait dengan interlock itu lebih bagus di sini. Dan yang terakhir adalah machine monitoring system atau MMS, ini digunakan sebagai monitor kompresor healthy in term of vibrasi dan bearing temperatur. Ini juga satu sistem terpisah, dan untuk sistem MMS ini juga nantinya akan berkomunikasi ke main control system, dalam hal ini DCS, via soft communication atau Modbus TCP. Namun untuk keperluan mentripkan kompresor karena ada vibrasi yang tinggi, MMS ini akan mengirimkan hardwire ke SIS. Karena concern terkait dengan safety, sehingga hardwire akan digunakan untuk case ini. Oke, kemudian saya lanjutkan. Berikutnya adalah packet interface diagram. Jadi package interface diagram ini kita prepare pertama kali pada saat sebelum PO, dan kita update setelah kita sudah mendapatkan seleksi vendor, kompresor, dan juga detail informasi yang ada. Jika kita lihat di sini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk kompresor sendiri ada beberapa sistem. Yang pertama adalah MMS, kemudian ISD atau Safety Instrumented System, kemudian DCS sendiri, dan ini ada PLC kompresor, kemudian juga ada electrical sistem di sini yang karena menggunakan VFD yang water driven, sehingga di sini ada keterkaitan dengan VFD. Kemudian di sini juga kita breakdown juga apa saja yang menjadi input ataupun output dari masing-masing sistem. Seperti contohnya untuk MMS ini ada poin 1 dan 2, nanti saya tunjukkan detailnya di sebelah kanan. Di mana untuk MMS ini dari bin instrumen nanti langsung masuk ke Johnson box, dan dari Johnson box ada beberapa item yang perlu dimonitor sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah radial, kedua aksial, ketiga bearing temperatur, keempat adalah accelerometer, dan terakhir adalah kivasor atau phase reference. Kemudian dari MMS ini akan naik ke MMS panel untuk kemudian secara analisa akan diteruskan ke sistem 1. Ini adalah analytic and prediction system. Untuk sebagai engineer atau maintenance nantinya bisa
memastikan atau mengecek apakah si kompresor ini ada kendala atau sedang bagus. Kemudian juga di sini MMS berkomunikasi ke ISD karena MMS bisa memonitor secara real time terkait dengan vibrasi, sehingga ketika vibrasinya terlalu tinggi, MMS akan menginformasikan ke ISD untuk mematikan kompresornya secara hardwire. Kemudian MMS juga di sini akan berkomunikasi ke DCS untuk menampilkan fungsi vibrasi dan temperatur di wiring. Kemudian sistem yang kedua di sini adalah ISD. Di ISD ini juga sama, semua field instrument yang berkaitan dengan trip kompresor, baik itu yang disuplai oleh kontraktor maupun yang disuplai oleh vendor, itu nanti akan langsung connect ke Jensen box yang untuk ISD. Dalam ini kalau kita lihat di sini ada 9 instrumen dan 2 digital. Supaya nanti di sini akan menjadi input execution logic-nya, sehingga ISD ini nanti bisa memerintahkan ke PLC untuk menerapkan kompresor, ataupun ISD ini bisa langsung ke VFD untuk melakukan eksekusi trip ketika kondisi tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya di DCS sendiri, DCS ini untuk field instrument yang di luar dari kompresor picket itu masuk ke DCS. Dalam hal ini tidak banyak karena mayoritas untuk proses kontrol di dalam kompresor itu sudah dieksekusi oleh PLC, dan ini naik langsung ke atas. Selanjutnya PLC. PLC ini kompresor ya, kompresor control system, di mana disuplai oleh kompresor vendor. Kalau kita lihat di sini ada local switch panel untuk tombol-tombol dan indikasi di lokal yang menandakan kompresor itu sudah ready atau kompresor sedang trip atau sedang running. Begitu juga untuk keperluan ASC atau anti surge control itu juga di koneksi ke atas karena ada beberapa fungsi yang sudah built-in di dalam PLC ini untuk keperluan anti surge control. Kemudian yang ketiga adalah untuk field instrument yang di dalam kompresor itu sendiri, sehingga itu tanpa lari ke DCS dia bisa langsung ke PCB. Di sini ada 16 analog dan 2 digital. Di sini dari PLC ini naik ke atas dia punya workstation sendiri atau HMI sendiri. Namun secara common indikasi PLC ini juga berkomunikasi dengan DCS via soft communication atau Modbus, sehingga DCS pun bisa menampilkan indikasi-indikasi dari instrumentasi yang ada di PLC. Di PLC sendiri juga ada maintenance laptop. Tujuannya adalah untuk engineer atau maintenance mengkonfigurasi dari PLC atau melakukan troubleshooting jika terjadi suatu masalah di kemudian hari. Kemudian sama seperti panel yang lain, PLC ini juga akan menerima power dari PDB yang BPS, karena ketika powernya tidak available masih ada backup baterai, sehingga secara sistem masih aman. Selain itu ada interface juga ke electrical equipment, di mana dalam hal ini VFD, karena lokasinya tidak satu ruangan antara VAR dalam hal ini field automation room dan juga electrical substation, sehingga kita sediakan interposing relay panel. Nah, interposing relay panel ini tujuannya untuk memisahkan apa saja sinyal yang dari electrical
sebelum menuju ke panelnya instrumen, karena beberapa sinyal yang ada di electrical substation itu mempunyai tegangan di atas apa yang biasa kita gunakan, yakni 24 VDC atau 110 VSC. Biasanya di electrical lebih besar, sehingga untuk meminimalisir adanya interference signal dan juga safety purpose, kita pasang interface relay panel di sini, sehingga nanti di dalam sini ada relay, semua sinyal yang dari electrical itu sampai di sini, dan sinyal dari PLC juga mentok di sini. Jadi dari sisi PLC panelnya bisa lebih safe. Dalam hal ini untuk VFD ada satu analog input untuk mendapatkan feedback dari speed yang aktual yang sedang dikirimkan dari VFD. Kemudian ada satu analog output itu juga digunakan sebagai perintah ke VFD untuk berapa kecepatan yang dibutuhkan, berapa persen. Dan juga ada status dan komen secara digital. Selain bearing temperatur yang dikoneksi ke MMS, di kompresor sendiri karena dia menggunakan motor, maka ada yang namanya winding temperatur. Winding temperatur ini kita pisahkan baik dari MMS, dari ISD atau dari DCS, karena winding temperatur ini terkait dengan motor, sehingga winding temperatur akan langsung terkoneksi ke VFD untuk melakukan pengamanan secara langsung atau secara direct ketika nanti ada temperatur di winding atau di motor yang terlalu panas. Selain urutan dari sinyal, di diagram ini kita juga spesify atau indikasikan mana-mana yang menjadi scope of design, supply maupun scope of installation. Karena sebagai kontraktor kita perlu memastikan seluruh split of scope itu tereksekusi dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini untuk field instrumen, semua desain, supply dan instalasinya by vendor, sehingga barangnya nanti akan sampai di lapangan dalam bentuk skid atau sudah terinstall. Begitu juga dengan piping, tubing, field cabling, dan juga junction box. Namun untuk main cable dari junction box ke panel, dalam hal ini ditunjukkan dari sini ke atas ataupun dari JB sini ke atas ke PLC, itu tidak disuplai oleh vendor karena yang mengetahui lokasi fixnya, panjang fixnya adalah kontraktor, sehingga itu skopnya digeser ke kontraktor, baik itu secara desain, supply, dan instalasi. Kemudian termasuk juga skop untuk parts panel dan media converter ketika nantinya menggunakan fiber optik itu dispesify di sini, karena kalau kita lihat di sini, kembali lagi ke diagram ini. Di sini ada 3 bangunan, ada bangunan substation, bangunan VAR atau field automation room, dan bangunan control room sendiri, di mana jarak antar electrical substation ke VAR ini tidak jauh berdekatan, namun jarak dari VAR ke control room ini cukup jauh, sekitar 1-2 km, sehingga tidak memungkinkan untuk ditarik hardwire, dan dalam hal ini kita harus merubah menjadi fiber optik. Sini kita spesify untuk scope dari fiber optik aksesoris itu kita minta dari vendor, namun secara instalasi nanti baik kontraktor. Di sini juga cukup dijelaskan untuk per itemnya terkait dengan maintenance laptop dan juga workstation, itu semua by vendor dan instalasi by.
Ada beberapa catatan di sini, sifatnya untuk memastikan apakah sudah terconsider atau belum untuk notes-nya. Kemudian lanjut ke tie-in. Tie-in ini merupakan kondisi-kondisi yang perlu kita state di dalam desain kita. Yang pertama tadi terkait dengan power supply. Power supply sudah kita specify untuk eksternal. Itu ada dua, hanya ada 110 VAC dan 24 VDC sesuai dengan apa yang disediakan di plan. Ini yang kedua adalah terkait dengan jumlah I/O, dari UCP dan field. Ini sudah kita tentukan 21. Ini berdasarkan informasi dari kompresor vendor. Kenapa ini kita perlu tulis? Karena salah satu concern di scope of installation itu adalah by kontraktor, sehingga ini perlu kita pastikan di awal supaya nanti terconsider ke dalam apa yang menjadi work volume di subkontraktor kita. Kemudian juga I/O cons dari MMS dan juga dari yang lainnya, termasuk I/O con dari VFD. Dalam hal ini VFD ke field atau di LCS atau VFD ke DCP atau di PLC. Kemudian sebagai catatan juga kompresor trip ini kita konfigur di ESD sehingga nanti ketika kita melakukan pengecekan atau review di logic diagram kompresor, kita pastikan tidak ada ESD logic yang tereksekusi di kompresor PLC. Kemudian informasi-informasi secara umum itu juga diindikasikan di dokumen ini, baik itu secara controller type dan location, kemudian operationnya ketika startup atau normal shutdown dan maintenance, dimana dalam hal ini startup manually from field, sehingga apa yang menjadi fasilitas di lapangan atau di field harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melakukan startup. Kemudian secara HMI, karena di PLC disediakan HMI dan di DCS bisa menampilkan, di sini juga ditentukan untuk DCS itu hanya untuk sebagai proses value dan grafik, dan juga critical control dan common alarm. Sedangkan untuk informasi yang lain itu ada HMI dari vendor. Itu juga disepakati di sini. Dan juga terkait dengan format untuk informasi dokumen-dokumen itu juga disepakati apakah ikut formatnya kontraktor atau vendor punya template sendiri yang nantinya bisa kita cek kelengkapannya atau perlu ditambahkan atau sudah cukup. Kemudian yang terakhir ada integration FAT at DCS vendor shop. Kalau kita kembali lagi ke sini, ada integrasi dari PLC ke DCS secara soft link atau soft communication, sehingga semua fungsi-fungsi yang nantinya akan diimplementasikan di DCS itu harus dilakukan pengetesan di factory dengan PLC dari kompresor. Namun secara eksekusi karena schedule-nya tidak ketemu, sehingga integrasi ini dilakukan di site. Oke. Berikut terkait interface diagram, saya coba lanjut ke MMS. Kalau kita lihat di sini, ini satu kompresor itu mempunyai beberapa device yang dibutuhkan untuk dimonitor di MMS. Yang pertama adalah terkait dengan radial, yang kedua terkait dengan aksial, yang ketiga adalah bearing temperatur, ada 28 total. Yang selanjutnya adalah accelerometer atau percepatan, dan yang terakhir adalah phase reference atau
phasor ya. Jadi tujuannya untuk menentukan referensi fase dari putaran kompresor. Dan yang terakhir adalah DO, ada 16. Ini tujuannya untuk mengirimkan perintah ke ISD untuk melakukan trip kompresor berdasarkan vibrasi yang terlalu tinggi. Dalam hal ini, secara sensornya, baik itu vibrasi maupun temperatur, itu di-provide oleh kompresor vendor dan diinstal karena yang lebih mengetahui secara instalasi titik-titik mana yang perlu dan juga installation detailnya adalah kompresor vendor, sehingga ini dimasukkan ke dalam kompresor vendor. Namun sebagai catatan, untuk sensor yang digunakan secara brand atau tipe itu harus komplit dengan API 670 agar nantinya sensor yang di-provide oleh kompresor vendor itu bisa dikoneksikan ke MMS atau Machine Monitoring System. Kemudian poin lain yang menjadi concern adalah jarak antara MMS panel dan juga sensor. Dalam project ini, jarak MMS panel dan sensor itu kurang dari 300 meter, sehingga setelah dipastikan secara kabel, panjang kabel dan yang lainnya, koper kabel itu masih bisa digunakan, sehingga tidak memerlukan penggantian ke fiber optik. Secara saya coba buka untuk tampilan dari ya, ini adalah contoh grafik dari MMS. Di sini ada 3 equipment besar. Yang pertama adalah motor, yang kedua gearbox, dan yang terakhir adalah kompresornya itu sendiri. Jika kita lihat di sini, dari sisi motor ada 2 sisi, NDE dan DE. Jadi masing-masing sudah terinstal bearing temperatur. Dan juga ada vibration yang di casing. Sehingga kalau misalkan ada temperatur bearing yang terlalu panas atau vibrasi di sini motornya bergetar dan di atas dari nilai yang aman, secara desain si MMS akan mengirimkan informasi ke ISD untuk melakukan trip kompresor. Adapun juga temperatur lain di motor ini yang berupa winding temperatur yang posisinya di dalam, itu langsung terkoneksi ke VFD sebagai fungsi langsung untuk mengamankan dari motornya atau proteksi motor. Kemudian selanjutnya dari motor ke gearbox disambung shaft dan coupling, di mana nanti di gear shaftnya sendiri di DE side itu ada temperatur juga sama, ada bearing temperatur dan juga ada vibration casing. Begitu juga di gear shaft yang di NDE side. NDE side juga sama, itu ada gear shaft, temperatur bearing. Kemudian setelah melewati gearbox, putarannya dikonversi dari shaft 1 ke shaft 2. Di shaft 2 itu juga sama, namun bedanya di shaft 2 ini bukan hanya bearing dan vibrasi yang diukur, di sini juga dilakukan pengukuran terkait dengan speed dan juga phase reference. Di sini kita lakukan pengecekan. Di mana untuk bearingnya masih sama antara DE dan NDE set itu di consider untuk dimonitor. Dan yang terakhir di sisi kompresor itu sendiri. Sisi kompresor itu sendiri cukup banyak yang ditambahkan. Selain dari vibration dan juga temperatur, juga ada speed sensor, thrust,
dan juga kebutuhan dari billing di masing-masing sisi, baik NDI atau NDI. Oke, jadi kira-kira seperti itu konsepnya untuk MMS. Saya kembali lagi ke materi untuk setelah MMS ada juga yang namanya blok diagram dari kompresor. Dalam hal ini dokumen ini akan di-prepare oleh kompresor vendor sesuai dengan interpretasi mereka terhadap skop yang mereka kerjakan. Di sini mestinya semua jalur masing-masing equipment dan device itu inline dengan apa yang sudah disiapkan sebelumnya di packet interface. Karena ini yang nanti menjadi guidance baik dari sisi detail engineering sampai nanti di eksekusi ya, baik itu secara konstruksi maupun secara pre-commissioning dan setup. Dalam hal ini untuk PLC-nya di sini karena sudah disepakati PLC-nya itu tidak melakukan fungsi safety sehingga tidak ada keperluan seal atau non-seal. Karena dijelaskan kembali di sini untuk fungsi UCP sendiri atau PLC sendiri hanya sebagai start transmissive sequence untuk melakukan start kompresor dan logic alarm, hanya alarm. Dan yang ketiga adalah auxiliary system, di mana kompresor ini di-provide dalam satu package, baik itu kompresor beserta dengan seal unit dan juga loop oil-nya, sehingga auxiliary system control-nya dikontrol. Dan yang terakhir adalah anti-surge control. Kemudian secara spesifikasi PLC-nya juga sudah di-provide redundant baik dari CPU, power maupun I/O yang critical. Namun untuk komunikasi ke TCS cukup simplex atau single. Sesuai dengan package interface diagram, komunikasi ke TCS menggunakan TCP/IP ini juga sudah di-state di sini, dan juga secara safety ke ISD atau SIS berupa hardwire untuk keperluan shutdown, comment dan juga common trip atau trip reset. Di sini juga disepakati mana yang wet atau yang dry sehingga nantinya ketika integrasi di lapangan tidak ada kendala atau bentrok terkait dengan voltage ya. Karena di sini sudah disepakati mana yang wet atau ada tegangan dan mana yang dry atau tidak boleh ada tegangan. Kita lanjut di bawah. Di bawah juga sama, ini terkait dengan apa yang perlu dikoneksi di lokal. Karena kembali ke catatan di interface diagram yang disepakati bersama, untuk kompresor ini disepakati startup-nya lokal, sehingga lokal switchbox diperlukan, di mana tombol-tombol atau indikasi yang ada di dalamnya harus mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari sequence dari startup, baik itu tombol local remote, emergency stop, kemudian fungsi untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan dan juga yang lainnya. Di sini juga terlihat untuk komunikasi dari MCC untuk auxiliary system itu juga sudah dispesify mana yang dry, mana yang wet. Sehingga nantinya sama concernnya ketika nanti di lapangan dilakukan integrasi antara PLC, UCP, dalam hal ini di UCP, ke MCC tidak sampai ada tegangan bentrok. Sehingga bisa dieksekusi sesuai dengan schedule. Di sini juga diinformasikan terkait dengan
explosion proof type. Dalam hal ini karena posisi di sekitar kompresor merupakan hazardous, maka semua device-nya dikonsider sebagai EXT type. Namun untuk bearing dan vibration, karena sudah mengimplementasikan intrinsically safe, sehingga tidak memerlukan EXT. Dan juga untuk JB mengikuti apa yang menjadi requirement EXT. Untuk terkait dengan sensor yang nantinya akan masuk ke MMS, yakni vibrasi dan bearing ya, khususnya untuk vibrasi, di sini juga sudah disebutkan bahwa kompresor vendor akan menggunakan sensor yang dari Bentley, di mana Bentley ini kebetulan satu brand dengan apa yang disuplai di MMS, sehingga mestinya tidak ada masalah. Oke, ini adalah blok diagram yang dari kompresor vendor. Kemudian secara detail engineering, aktivitas yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa semua interface baik itu di sisi kompresor dan di sisi sistem yang lain berjalan dengan sesuai dengan kesepakatan. Ada beberapa dokumen yang perlu kita cek as minimum. Di IKPT sendiri untuk review ini ada fasilitas yang dinamakan interdisiplin check, karena kompresor ini berada di dalam disiplin rotating, namun ada beberapa concern instrumentasi dan kontrol yang perlu kita pastikan di dalam desain kompresor, sehingga ada beberapa dokumen as minimum yang perlu kita cek. Yang pertama adalah package work diagram sesuai dengan figur di sini. Kemudian yang kedua adalah IO list dan index. Keempat adalah datasheet karena ada requirement untuk instrumentasi follow ke requirement yang ada. Kemudian selanjutnya adalah bookup drawing. Yang terpenting adalah logic diagram, dan terakhir adalah dari panel layoutnya dan wiring diagram. Sini juga ada dokumen kita sendiri dari kontraktor yang juga nantinya akan terkait dengan kompresor design, yakni index dan IO list, karena ada beberapa device atau instrumentasi di kompresor yang terkoneksi ke DCS atau USD, dan juga wiring condition list, loop diagram, compress loop diagram, dan juga interrupt logic diagram yang nantinya sebagai main logic untuk melakukan eksekusi trip kompresor jika ada kondisi yang tidak aman. Saya coba buka untuk beberapa PID dari kompresor. Kita bisa lihat dari kompresornya itu sendiri. Di sini ada kompresor yang terdiri dari kompresor, gearbox, dan juga motor, di mana untuk semua fungsi safety, dalam hal ini contohnya adalah di loop oil untuk pelumas dari masing-masing shaft, semua fungsi safety-nya itu akan dieksekusi di ESD atau di safety instrument system. Dalam hal ini dilakukan voting 2 out of 3 untuk menambahkan reliability dan fungsi seal-nya. Sedangkan untuk keperluan yang selain interlock itu cukup dieksekusi di PLC-nya, karena ini hanya sebagai alarm. Jadi total ada 4 instrumentasi di satu line, dalam hal ini loop oil, di mana satu sebagai indikasi itu dikoneksikan ke PLC dan 3 sebagai interlock dikoneksikan ke ESD. Kalau kita lihat di sini, yang menjadi trip condition adalah low pressure, karena ketika pressure yang di sini cukup rendah, otomatis supply oli yang di dalam sini tidak cukup, sehingga dimungkinkan terjadi abnormality ketika running kompresor. Makanya ini di consider sebagai fungsi interlock. Saya coba buka yang lain. Ini
untuk seal gas unit. Jadi kalau kita lihat di sini untuk seal gas unit sama konsepnya. Jadi untuk instrumentasi yang digunakan hanya sebagai alarm itu akan dikoneksikan ke instrumentasi yang fungsinya sebagai interlock itu akan langsung dikoneksikan ke ISD. Dalam hal ini sama seperti sebelumnya diaplikasikan voting to out of three untuk menambahkan reliability dan fungsi sealnya. Adapun di sini kalau kita lihat ada fungsi kontrol. Jadi di sini ada indikasi differential pressure atau perbedaan tekanan di dalam sealnya. Kemudian ini ada kontrol yang nantinya akan memanipulasi bukaan dari inletnya, sehingga pressure diferensialnya tidak lebih dari set point yang ditentukan. Nah, untuk fungsi kontrol ini akan dieksekusi di DCS. Jadi kalau kita lihat di PNID ini sudah diimplementasikan dari 3 fungsi yang berbeda di 3 sistem yang berbeda. Dalam hal ini, satu untuk interlock diimplementasikan dengan SIS, kemudian yang kedua secara indikasi diimplementasikan di UCB atau PLC, dan yang terakhir secara kontrol di DCS. Begitu juga kalau kita lihat yang lain konsentrasinya sama. Ini juga sama. Contohnya di sini ada temperatur kontrol valve. Ini adalah loop oil system. Oil system. Jadi ada temperatur yang nantinya dikontrol sebelum masuk ke kompresor sini. Untuk kontrol temperaturnya juga dieksekusi di DCS, sehingga kalau kita lihat di sini dari temperatur transmitter yang disuplai oleh vendor, kemudian ditarik ke DCS, dan nanti dari DCS akan memerintahkan bukaan dari temperatur kontrol valve ini sesuai dengan kebutuhan, sehingga temperatur bisa terjaga. Bukaannya ini kalau kita lihat di sini sangat terkait dengan outputnya dari sisi heat exchanger ya. Outputnya dari heat exchanger ini akan nanti ditentukan apakah lebih besar yang masuk ke heat exchanger atau lebih besar yang tidak melewati exchanger, sehingga nanti begitu mix atau bercampur temperatur yang dibutuhkan bisa didapatkan. Kembali ke materi presentasi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke detail engineering activity yang kedua, yakni anti-source control valve. Kalau kita lihat di PNID, nah ini jadi kalau kita lihat di sini ada inlet masuk ke kompresor, dinaikkan tekanannya, kemudian outputnya masuk ke dalam proses yang lain, di mana di sini flow-nya diukur dan dijadikan feedback ke controller agar nanti flow-nya bisa kita atur dengan memanipulasi nilai dari VFD. Anti-source control valve itu posisinya adalah di bawah. Jadi ketika nanti dari sisi proses sedang tidak membutuhkan atau first startup atau shutdown, kompresor tidak akan langsung kehilangan tekanan atau flow-nya, sehingga ada satu line bypass di sini yang nantinya dikembalikan lagi atau diresirkulasi di suction atau di inlet. Nah, karena fungsi valve ini sangat kritikal untuk menghindari surge ya, makanya ini disebut
anti source valve, di mana secara fungsi spesifik untuk mengakomodir sebelum terjadinya surging di sisi kompresor yang nantinya akan bisa mengakibatkan kerusakan di kompresor. Apa saja yang perlu kita consider di dalam desain anti-surge control valve? Yang pertama adalah anti-surge control valve ini bisa kita konfirmasi ke kompresor vendor sebelum kita lakukan purchase order atau manufaktur. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat di PNID, kita lakukan fungsi integrated limit switch dan limit valve, yang mana ini dikonsider sebagai fungsi interlock logic dan sebagai step primitive dari sisi kompresor, karena kompresor baru bisa nyala ketika anti-surge-nya open, di mana feedback dari limit switch ini yang akan memberikan fungsi permisifnya. Yang terakhir adalah stroke time atau kecepatan bukaan dari anti-surge valve ini juga harus diinformasikan dari kompresor vendor, karena ini terkait dengan kontinuitas atau kesinambungan dari desain kompresor itu sendiri. Apakah nanti diperlukan yang cepat atau yang seperti apa, sehingga nanti aksesoris yang dibutuhkan di anti-surge valve ini bisa dikonsider. Ya, sedikit saya coba jelaskan sebelum kita lanjut ke dalam set activities. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk basis awal adalah project engineering specification, kemudian ada beberapa technical dokumen, salah satunya integrasi dan juga yang lainnya. Kemudian ada performance dokumen, baik itu deviation, exception, performance AVL dan yang lainnya, supaya nanti requisition ini kita bisa mendapatkan vendor quotation yang sesuai kebutuhan dan kita lakukan evaluasi teknikal dan komersial sehingga nanti bisa dilakukan purchase order di sini di tengah. Nah, detail engineering activities tadi itu mostly akan dilakukan ketika vendor print review di titik ini. Nah, vendor print review ini ada beberapa yang menjadi hold point, terutama terkait dengan dokumen yang menjadi basis untuk mengatur. Nah, supaya nantinya ketika dilakukan inspeksi di factory, semua sudah sesuai dengan desain dan kebutuhan, agar material bisa dikirim ke lapangan. Nah, setelah material dikirim ke lapangan, ada beberapa set activities yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah instalasi. Setelah dilakukan instalasi, kemudian panel dari kompresor ini dilakukan SAT atau Set Acceptance Test, di mana ada beberapa aktivitas yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah visual system inspection, kemudian panel energy gauging dan internal system check. Kemudian setelah itu kita lakukan komunikasi tes dengan AMI dan juga redundancy test, karena dalam hal ini CPU yang diprovide adalah redundant atau ada dua. Dan yang terakhir adalah load test yang untuk sistemnya kompresor. Setelah semua itu dilakukan sebagai satu kesatuan SAT, langkah selanjutnya adalah dilakukan interface test dengan DCS. Karena sebelumnya yang kita consider di awal adalah integrasi atau interface di factory, dan itu tidak bisa kita lakukan sehingga dilakukan di site dengan vendor DCS dan hal ini Yokogawa. Setelah itu selesai dilakukan, artinya interface dari PLC kompresor ke DCS sudah established. Selanjutnya kita lakukan memastikan dari sisi MMS. Dalam hal ini karena sensornya itu di-provide oleh vendor kompresor, dan setelah diintegrasikan dengan MMS, kita lakukan namanya integrasi gap check dan sensor adjustment. Nah, salah satu contohnya di sini. Jadi ketika sensornya sudah terpasang dan kita koneksikan ke MMS, kita cek tegangannya,
gapnya, apakah itu masih masuk ke dalam range dari MMS atau diperlukan sensor adjustment untuk memastikan gapnya masuk atau jarak antara mesin dan juga sensornya terpenuhi. Setelah interface dengan MMS sudah dilakukan, selanjutnya yang terakhir adalah interface dengan VFD atau electrical equipment, di mana dalam hal ini kita cukup lakukan loop test dan sequence test karena sebelumnya untuk VFD ini sudah dilakukan internal check oleh teman-teman electrical, sehingga di sisi instrumentasi kita cukup lakukan loop test dan sequence test. Dan yang terakhir baru setelah semuanya terintegrasi dan terkonek, kita lakukan loop test dan sequence test di sisi UCP-nya atau di sisi PLC-nya. Setelah semua dilakukan dan dipastikan di masing-masing sistem sudah berjalan dengan benar dari simulasi atau trade test, kita akan lakukan commissioning atau startup. Sebelum ke sana, di sini tidak disebutkan untuk loop test dan interlock test untuk ISD karena ISD tidak terkait dengan UCP maupun DCS, jadi itu dilakukan terpisah. Oke. Kemudian kita lakukan pre-commissioning ya, commissioning support di mana kita akan lakukan wet run. Yang pertama adalah kita melakukan wet function test dari sisi loop oil. Jadi loop oil sudah terisi, semuanya sudah teralirkan dan kita lakukan wet function test. Kita akan coba untuk beberapa fungsi-fungsinya termasuk secara interlock. Kemudian ketika wet function test sudah dilakukan, kita juga lakukan motor cap check sama seperti yang sebelumnya. Kita pastikan kembali semua indikasi-indikasi terkait dengan motor, baik itu di sisi bearing maupun di sisi vibrasi casing itu sudah bagus, supaya nanti kita bisa lakukan motor soloran. Motor soloran ini adalah kita akan nyalakan aktual motornya tanpa kopling ya, tanpa tersambung di kompresor. Nah, kita coba semua ketika motor soloran. Pertama kita coba dari sisi lokal, start dari lokal, kemudian speed kita adjust mulai dari 85% selama 5 menit sampai 105% secara sampai 2 jam. Setelah berhasil semua, kita stop di sisi lokal dan kita lakukan start dari sisi remote. Ketika semua sudah dilakukan dan tidak ada fungsi instrumentasi yang bermasalah ataupun secara fungsi kontrol sistem tidak ada concern, begitu juga interface di DCS, MMS, PLC dan SIS atau ISD, baru tahap akhir adalah kita lakukan run secara menyeluruh. Pada saat running secara menyeluruh, sayangnya pada saat itu terjadi pandemi dan kita tidak bisa mengundang vendor kompresor karena kita vendor kompresor dari Jepang tidak bisa kita undang. Akhirnya kita lakukan secara remote ya, di mana pada saat itu aktivitas yang dilakukan adalah kita menyiapkan beberapa remote access untuk baik itu DCS sebagai kontrol, sistem one sebagai monitoring vibrasi, dan bootload maintenance laptop dalam hal ini adalah PLC HMI. Kita lakukan beberapa skenario di mana untuk DCS di run oleh teman-teman klien atau owner. Sistem one juga sudah terintegrasi karena sudah dites sebelumnya, dan yang terakhir adalah kompresor PLC ini kita sediakan juga bukan hanya sebagai indikasi ke Hitachi Home Office di Jepang, namun juga sebagai perintah ke Jepang, dari Jepang ke site untuk meremote pergerakan dari kompresor. Ini kita sudah lakukan dan sudah berhasil startup pada saat itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan dipersilakan.
Baik, terima kasih Pak Yusuf atas paparannya luar biasa detail ya ini ya, teman panjang. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini pertama dari Pak Muh Asrofi. Bertanya, MMS package-nya apakah satu package dengan kompresor package atau di luar package? Jika di luar package, apakah satu kabinet MMS bisa digunakan untuk berbagai rotating equipment yang berbeda dari berbagai brand? Misal ada kompresor dan turbin pump dan lain yang berbeda brand, bisa ditarik ke satu MMS saja. Oke, baik, terima kasih Pak Asrofi atas pertanyaannya. Jadi untuk desain sekarang MMS-nya itu di package yang berbeda dengan kompresor, dan dalam hal ini karena kompresor ini cukup signifikan dan juga banyak sekali I/O-nya, sehingga satu rak MMS itu dikhususkan untuk satu equipment, rotating equipment. Namun memang tidak tidak masalah kalau misalkan kita punya pompa yang biasanya yang terdiri dari 2 atau 4 vibrasi, itu kita koneksikan ke dalam satu rak MMS. Jadi MMS ini kita sebutnya rak ya. Saya coba bukakan referensinya. Oke, kira-kira seperti ini. Di dalam satu rak itu terdapat beberapa modul ya, beberapa modul. Untuk vibrasi ada 4, untuk temperatur lebih banyak. Dalam case project ini karena satu kompresor terdapat banyak sekali sensor yang dikoneksikan, sehingga kita bisa mendesain satu rak ini satu rotating equipment. Dan untuk satu rak yang lain itu untuk rotating equipment yang lain. Namun kalau misalkan nantinya Pak Asrofi punya aplikasi yang tidak cukup banyak, itu bisa digabung dalam satu rak, mungkin ada 2 atau 3 equipment yang dikoneksikan. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau masih ada concern. Baik, berikutnya dari Pak Rustam Effendi ya, apakah dalam conversion sudah IoT? Karena di DCS ada software communication dengan TCP IP. Oke, baik, terima kasih Pak Rustam. Untuk aplikasi di proyek ini itu kebetulan belum IoT karena memang di sisi proses kontrol networknya itu dibatasi, tidak bisa berkomunikasi dengan luar. Namun kalau kita lihat di dalam desain overall dari control system di sini, dari DCS yang di proses control network naik ke atas, kemudian dari database ke kanan itu sudah disediakan fasilitas plan information management system untuk fungsi accessing dari engineer-engineer tanpa harus ada di control room. Jadi terpisah untuk jaringan IoT. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Izin bertanya untuk materi titik-titik pengurangan sensor pada motor-motor, apakah tidak di-share, Pak? Gimana itu, Pak? Saya minta share itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ismail. Jadi sebenarnya untuk titik-titik sensor secara basis kita bisa merefer ke dalam API 670 ya. Saya coba buka salah satu referensi di sini. Kalau bisa melihat detailnya.
Ini juga tidak menyebutkan, tapi yang jelas itu ada di dalam API 670 Machinery Protection System, di mana poin-poinnya tadi kira-kira seperti ini kalau kita lihat di HMI-nya. Untuk detail instalasinya itu dikembalikan ke manufaktur dari kompresor, karena manufaktur kompresor yang bisa range di poin mana yang tidak mengganggu dari kinerja kompresornya. Saya kira seperti itu, Pak Ismail. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Indro Yulianto nih. DCS yang digunakan merek dan tipe apa? Koneksi Modbus TCP/IP pakai modul dari vendor DCS atau third party? Di sini DCS sebagai master atau slave? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Saya juga Jadi DCS yang digunakan di sini adalah DCS dari brand Yokogawa, kemudian koneksi Modbus TCP/IP dari DCS ke third party itu menggunakan modul dari Yokogawa. Ada modul khusus untuk Modbus, ada ALE untuk TCP dan ALR untuk Modbus RDU. Kemudian di sini DCS sebagai penerima informasi. Jadi DCS sifatnya pasif, menerima dari PLC ataupun dari MMS. Saya kira seperti itu Pak Endra. Baik, berikutnya dari Pak Fatur Miftahudin. Bagaimana cara memastikan panjang kabel dari sensor ke MMS masih bisa menggunakan copper cable? Hal apa saja kiranya yang perlu diidentifikasi? Oke, baik Pak. Yang pertama yang jelas dari sisi IBC harus tahu lokasi dari equipment dan juga lokasi dari sisi MMS panel yang akan diinstal. Kemudian setelah kita mengetahui panjangnya, kita nantinya harus tahu kabel apa yang kita akan gunakan, termasuk dengan spesifikasinya seperti apa. Salah satunya yang menjadi poin adalah resistansi dan konduktansi. Nah, kalau misalkan dari hasil itu tidak cukup, berarti kita bisa mempertimbangkan menggunakan yang lain. Ya, pada intinya di spek kabel itu nanti kita harus tahu kapasitas dari kabel itu bisa kita dapatkan dari manufaktur kabel. Ya, seperti itu Pak Fatur. Baik, berikutnya dari Mas Amar Jibal El Balad. Salam kenal Bapak Yusuf Afandi, saya Amar Jibal El Balad, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Kahuripan Kediri. Izin bertanya, dari beberapa sistem yang dijabarkan, seandainya saya ingin mengintegrasikan ke Google Sheet agar data secara otomatis terrecord, apa saja alat yang harus ditambahkan? Silakan Pak. Oke, baik, ini mungkin agak menyimpang ya. Ya, tapi yang jelas kalau kita lihat dari desain seperti ini, yang pertama harus kita pastikan adalah di sisi database-nya, database server. Di sisi database servernya di sini dia menggunakan protokol apa? Contohnya di sini dia menggunakan OPC server. Untuk OPC ini nantinya kita perlu cek lagi apakah protokol yang di Google Sheet itu yang tersedia apa, atau mungkin bisa kita pindah ke yang lain, sehingga nanti kita bisa implementasikan buffer untuk menjembatani antara data yang nantinya ada di OPC atau di database server sebelum nanti masuk ke online database. Kira-kira seperti itu, Pak Amar. Berikutnya dari Pak Zakwan Afif. Halo Pak, untuk startup interlock tadi loop oil temperature tidak boleh low atau di antara 40-55 derajat. Jika mesin first startup atau sedang standby, bagaimana cara mencapai atau terus menjaga suhu tersebut sehingga sistem selalu ready to start? As per design, apakah tadi ada semacam heater atau semacam preload pump? Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Pak Zakvan. Pasti di sisi loop oil di reservoir itu ada electric heater, di mana electric heater ini akan dijaga temperaturnya di 85. Kemudian juga ada alarm setnya di 75 dan 35 sehingga heater akan on di 45 dan akan off di 60. Nah, dengan mengaplikasikan ini temperatur di reservoir oil ini akan terjaga, dan juga nantinya ketika temperaturnya tidak sesuai itu nanti akan dikirimkan ke safety sebagai pengaman dari sisi kompresor. Kira-kira seperti itu Pak Zakwan. Baik, berikutnya dari Pak Sony Damayana. Ini ada 4 pertanyaan, Pak. Terima kasih untuk presentasinya yang menarik. Ada 4 pertanyaan. 1, apakah sudah dimasukkan dalam item consideration untuk failure detection dari critical protection instrument seperti vibration temperature axial dan lain-lain, terutama dalam menghadapi drift anomali atau open circuit? Satu-satu, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Sony, cukup banyak pertanyaannya. Untuk poin pertama terkait dengan critical protection instrument seperti vibration temperatur aksial, dalam hal ini yang diimplementasikan adalah vibration dari masing-masing device, baik itu di sisi casing maupun di sisi yang lain. Nah, kalau kita lihat di skema ini, semua vibrasi yang ada di kompresor yang kita tarik, baik itu vibrasi casing di motor, di gearbox dan juga di kompresor, itu dikirimkan secara hardwire ke ISD untuk kemudian dari ISD akan diteruskan kembali dengan kos yang lain untuk melakukan eksekusi trip dari sisi kompresor. Saya coba buka contohnya salah satu. Oke, kalau kita lihat di contoh ini adalah logic untuk kompresor shutdown. Bukan hanya dari vibrasi, tapi juga ada dari yang lain, baik itu temperatur, discharge, level, maupun dari yang lain. Nah, untuk vibrasi sendiri itu posisinya ada di bawah. Ini cukup banyak penyebabnya untuk kompresor. Nah, begitu juga untuk trip reset emergency stop yang tadi saya tunjukkan di LCP itu juga sama, akan dieksekusi di sisi kompresor shotgun. Sini. Ini contohnya untuk motor vibration sekian microamp, itu nanti ada votingnya dilakukan di ISD karena ISD lebih reliable dan seal certified, sehingga itu bisa nanti mentripkan kompresor. Kira-kira itu Pak untuk jawaban pertanyaan pertama. Item 2, Pak. Selain merefer API operability dan maintainability review, dokumen reliability yang lain untuk mendefine miscellaneous items sebagai bagian tak terpisah dari kompresor package, apakah ada itu? Iya Pak, jadi untuk API tadi yang saya sebutkan, API 670 itu khusus untuk yang terkait dengan machine protection system. Dalam hal ini dikonsider sebagai MMS system atau machine monitoring system. Kodenya adalah API 670 machine monitoring system. Kemudian untuk yang lain
selain dari machinery protection system itu berlaku seperti desain proteksi yang proses pada umumnya, Pak. Jadi API ini hanya untuk machinery protection system. Untuk sama-sama machinery protection system selain API apa ada juga di luar? Sepengetahuan saya untuk machinery ini kita gunakan API 670, Pak. Baik itu di petrochemical maupun di power plant kita gunakan sama. Untuk selain API mungkin kalau yang lain Nomor bisa 3. ada share. Silakan, Pak. Yang ketiga, ini berapa persen spare yang ditentukan untuk kompresor control system baik PLC atau I/O yang ada? Oke, baik. Untuk spare, yang pertama kita kembali lagi ke apa yang menjadi requirement kita. Kalau memang itu ada requirement yang spesifik terkait dengan spare I/O, spare CPU, sebagaimana disebutkan di specification control and shutdown system, itu akan kita ikutin. Dalam hal ini untuk kompresor ini kita gunakan antara 15-20% of spare I/O. Dan juga untuk spare power itu sekitar 40-50%. Jadi itu kita kembalikan lagi ke requirement yang ada. Baik, item nomor 4, apakah sudah dimasukkan dalam design consideration mengenai obsolescence control system spare part, baik hardware maupun software? Ya, baik Pak. Jadi secara umum untuk control system yang obsolete ya, obsolete itu memang diminta dalam beberapa tahun ke depan dari sisi vendor harus bisa menyediakan spare part untuk item-item yang akan digunakan di proyek ini, sehingga ketika nanti ke depan setelah pemakaian terjadi kerusakan atau penggantian itu spare-nya masih ada. Jadi itu memang harus dikonsider, Pak. Oke, kira seperti itu untuk pertanyaan dari Pak Sony. Apa yang digunakan? Ya, dari Pak sudah ya? Iya, Pak. Tadi dari Pak Sony sudah, Pak. Sekarang yang Sri ya, ini pada Sri ya, pada saat yang digunakan dan untuk mempermudah monitoring aplikasi apakah yang digunakan. Oke, baik Pak. Komponen atau sensor yang sangat sensitif bagaimana dengan penanganannya, dan dari sistem proyek ini jenis microcontroller apa yang digunakan. Ya, untuk sensor-sensor yang sensitif ya, itu salah satunya mungkin dari sisi vibrasi itu cukup sensitif karena outputnya itu dalam milivolt, jadi sangat terpengaruh ya dengan vibrasi. Makanya tadi kalau kita lihat di set activities sebelum kita mulai semuanya kita lakukan gap check untuk memastikan bahwa pemasangan sudah sesuai dan secara output sudah sama. Kemudian jenis microcontroller apa yang digunakan dikembalikan lagi ke implementasinya, dalam hal ini untuk PLC karena ini disepakati fungsinya hanya sebagai alarm logic dan auxiliary system control, sehingga non-seal itu cukup. Namun ada satu fungsi yang spesial ya untuk access control, sehingga microcontrollernya harus yang sudah proven untuk melakukan access control karena cukup kompleks perhitungan dan kalkulasinya. Kira-kira seperti itu Pak Dasri jawabannya. Baik, berikutnya dari Pak Akhia nih. Untuk trip dari VMS, lebih baik ambil alarm di setiap poin dari vibrasi atau satu poin common trip dari VMS saja, Pak? Untuk point of view ESG ya, Pak. Terima kasih banyak. Oke Pak, terima kasih. Jadi dikembalikan lagi ke spesifikasi dari MMS-nya atau VMS-nya. Kalau VMS-nya itu tidak reliable atau non-seal,
atau tidak cukup untuk memenuhi seal yang ada, lebih baik diambil per masing-masing sehingga nantinya fungsi voting atau fungsi logic itu diimplementasikan di ESD yang lebih reliable. Tapi kalau misalkan tidak ada concern ke situ, lebih baik ditarik dari common trip VMS karena lebih cost-nya lebih murah, tidak membutuhkan banyak digital output dan juga kabel. Jadi tergantung fungsi dan kebutuhan, Pak. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dari chat. Ada yang bertanya, Pak boleh bertanya dengan on mic. Silakan Pak Zarwan Zudi. Ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung. Baik, terima kasih Pak Edi kesempatannya. Salam kenal Mas Yusuf, saya Zarwan dari PT Pema Global Energi. Kebetulan saya alumni Teknika ITES juga, jadi juniornya Mas Yusuf. Mau bertanya Mas Yusuf, jadi gini, saya ada case dalam project untuk pengadaan kompresor ya, reciprocating kompresor, yang mana nantinya pengadaan si kompresor ini lebih duluan daripada project gas processing facility. Nah, jadi kita ada sekarang itu ada fasilitas existing ya. Nah, jadi rencananya kita mau ganti kompresor yang ada yang lebih efisien fuel consumption-nya. Nah, pertanyaan saya Mas, sebelum bisa integrasi dengan gas processing facility yang baru, nah untuk trip sistemnya si kompresor ini bisa nggak ya untuk unit shutdown aja dulu Mas, sembari nantinya integrasi dengan gas processing facility yang baru, integrasi dengan ESD, SIS. Apakah untuk local trip aja udah cukup dari sisi safety-nya? Itu Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mas Irwan. Salam kenal juga. Jadi kalau menurut hemat saya, trip itu kan mengamankan dari sisi equipment ya dan juga dari sisi plan. Kalau memang itu kompresor yang dipasang merupakan critical equipment, sebaiknya tidak dilakukan manually ya, atau local trip. Jadi harus sudah terintegrasi dengan sistem agar bisa aman semua dan menghindari human error. Nah, mungkin bisa tambahan sedikit Mas pertanyaan. Strateginya mungkin boleh saran nggak Mas? Strateginya gimana ya Mas mengakali itu Mas? Sembari ICSS yang baru belum terpasang. Nah, untuk safety sistemnya si kompresor ini gimana? Karena untuk integrasi dengan fasilitas yang lama itu sulit Mas. Rencananya nanti ICSS kita semua baru dengan GPF yang baru. Begitu Mas Yusuf. Oke, baik. Kalau memang itu tidak dimungkinkan atau sulit ya, mengingat dengan kondisi, yang pertama mungkin bisa diinstal beberapa critical instrument di dalam kompresor atau di sekitar kompresor skid yang nantinya terkoneksi ke sistem sehingga tidak manually trip tapi by cause atau by penyebab yang lebih proven. Kemudian yang kedua mungkin juga bisa disiapkan HMI di depan atau di control room kalau kontrolnya sudah jadi, supaya nanti tidak perlu memonitor di lokal tapi cukup di control room. Jadi mungkin dari dua itu minimal kita bisa memproteksi dari adanya kondisi yang tidak memungkinkan di luar monitoring kita. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya Mas. Baik, terima kasih Pak Zarwan. Ini ada tambahan pertanyaan lagi rupanya Pak. Ini dari Pak Yudo Darmawanto. Izin bertanya, apakah ada fungsi interlock apabila terjadi trip shutdown pada skid kompresor terhadap plan atau produksi? Oke, baik. Terima kasih Pak Yudo. Jadi apakah ada fungsi interlock apabila terjadi trip atau shutdown pada skid kompresor terhadap plan produksi? Jawabannya ada Pak, karena ketika si kompresornya mati, otomatis plannya tidak bisa berproduksi karena tidak ada tekanan yang cukup untuk melanjutkan si fluidanya ini ke proses selanjutnya, sehingga kalau si kompresornya trip, otomatis si plannya juga tidak bisa beroperasi Pak.
dan harus dilakukan restart up lagi ketika kompresornya sudah jalan. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi pertanyaan terakhir ya, dan ini kebetulan juga sore ini ada gerhana bulan ya. Jadi mungkin kita harus akhiri sebelum 17.30. Sekali lagi saya atas nama BK Teknik KBI mengucapkan terima kasih pada Pak Yusuf Afandi yang sudah menyampaikan berbagi pengalaman ya dalam pengerjaan proyek ini. Terima kasih juga Pak Palida yang juga sudah menyampaikan momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung, masih bergabung sampai sekarang ini. Kita akhiri acara sore hari ini, kita lanjutkan besok sore ya tentang listrik kerakyatan, ini tentang biomasa. Itu ada terbarukan, silakan yang berminat bergabung pada jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat selalu dimanapun berada. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semuanya, Bapak Ibu.